Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan belajar daring kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan belajar kita hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan gimnosperma, reproduksi pada tumbuhan paku, dan reproduksi pada tumbuhan lumut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang reproduksi pada tumbuhan angiosperma. Apa itu tumbuhan angiosperma? Apa saja contoh tumbuhan angiosperma? Serta bagaimana cara reproduksi tumbuhan angiosperma? Tentu kalian masih ingat kan? Ya, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu reproduksi tumbuhan gimnosperma. Apa itu tumbuhan gimnosperma? Apa bedanya dengan tumbuhan angiosperma? Ya, jadi tumbuhan gimnosperma adalah tumbuhan berbiji terbuka, yang artinya tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Kalau angiosperma adalah tumbuhan berbiji tertutup, di mana bakal bijinya terletak di dalam bakal buah. Nah, contoh tumbuhan gimnosperma adalah pohon pinus, pakis haji, kemudian kalau kalian sering makan emping atau sayur asem, nah, melinjo itu termasuk ke dalam tumbuhan gimnosperma. Apakah tumbuhan gimnosperma memiliki bunga seperti pada tumbuhan angiosperma? Ya, jadi tumbuhan gimnosperma itu tidak memiliki bunga seperti pada tumbuhan angiosperma ya. Lalu, kalau tidak punya bunga, bagaimana reproduksinya? Jadi, tumbuhan gimnosperma ini memiliki strobilus sebagai alat reproduksi seksualnya. Ingat ya, strobilus. Strobilus ini ada strobilus jantan dan strobilus betina. Di dalam strobilus jantan ada ruang-ruang spora yang disebut sporangia. Nah, sel-sel yang ada di dalam sporangia akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Kemudian mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari. Kalau pada strobilus betina, di dalamnya ada banyak megasporofil. Nah, tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Kemudian, sel di dalam megasporangium akan bermeiosis menghasilkan megaspora. Lalu, inti megaspora akan bermitosis membentuk sel telur. Kemudian, pada reproduksi seksual akan terjadi penyerbukan, yaitu serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Kemudian, selanjutnya terjadi pembuahan atau fertilisasi sehingga membentuk zigot. Selain reproduksi seksual, tumbuhan gimnosperma juga dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif. Contohnya, pada tumbuhan pinus bereproduksi secara aseksual dengan menggunakan tunas akar. Dan pada tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi secara aseksual dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Sekarang kita masuk ke reproduksi tumbuhan paku. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat tumbuhan paku seperti yang ada di gambar? Ya, di tempat kita kan banyak kebun sawit ya. Nah, biasanya kita akan lebih mudah menemukan tumbuhan paku di sana. Ketika kalian mengamati tumbuhan paku, apakah tumbuhan paku memiliki bunga? Kemudian, bagaimana cara reproduksi tumbuhan paku? Sama seperti tumbuhan gimnosperma, tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Tumbuhan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Akan tetapi, tumbuhan paku tetap dapat menghasilkan sel kelamin ya. Sehingga tumbuhan paku dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual tumbuhan paku melalui pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan spermatozoid yang nantinya akan menghasilkan zigot. Sedangkan reproduksi aseksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Selanjutnya kita masuk ke metagenesis. Apa itu metagenesis? Ya, jadi ketika kita belajar tentang reproduksi pada tumbuhan paku dan lumut, kita akan bertemu dengan istilah metagenesis. Metagenesis adalah siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan.
Pergiliran keturunan ini meliputi fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan fase atau tahapan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sedangkan fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahapan yang menghasilkan spora. Bagaimana metagenesis tumbuhan paku? Tumbuhan paku menghasilkan spora yang bersifat haploid. Kemudian spora tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Pada saat protalium tumbuh, di sini tahap gametofit dimulai. Protalium berkembang menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, dan archegonium menghasilkan sel telur. Sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi sporofit baru. Kemudian, sporofit ini berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat sporangium yang menghasilkan spora. Sebagai informasi, tumbuhan paku yang dapat kita amati itu berada di fase sporofit dan bersifat diploid. Kemudian, pada tumbuhan paku, fase sporofitnya lebih dominan dibandingkan fase gametofitnya. Sekarang kita masuk ke reproduksi tumbuhan lumut. Kalian tentu sudah sering melihat lumut, kan? Di daerah sungai yang lembab, biasanya lumut tumbuh di atas bebatuan. Tumbuhan lumut dapat mengalami reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual tumbuhan lumut dapat dilakukan melalui spora, gema atau kuncup, dan fragmentasi. Spora pada tumbuhan lumut akan menghasilkan gametofit. Gema atau kuncup pada tumbuhan lumut berbentuk seperti tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan fragmentasi, yaitu ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya, maka akan terbentuk individu baru. Sama seperti tumbuhan paku, tumbuhan lumut juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Bagaimana metagenesis tumbuhan lumut? Spora berkecambah membentuk protonema atau lumut muda yang bersifat haploid. Kemudian, protonema ini berkembang menjadi tumbuhan lumut atau gametofit. Gametofit ini selanjutnya membentuk antheridium atau gametofit jantan yang menghasilkan sperma, dan archegonium atau gametofit betina yang menghasilkan sel telur. Kemudian, sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot yang bersifat diploid. Zigot berkembang membentuk sporofit atau sporogonium. Kemudian, sporofit atau sporogonium ini tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium. Sporangium merupakan kotak yang berisi spora. Tumbuhan lumut yang kita amati berada di fase gametofit dan bersifat haploid. Kemudian pada tumbuhan lumut, fase gametofit merupakan fase yang lebih dominan daripada fase sporofitnya.